Halo semua, perkenalkan saya Nur Putri Indra Pratnyani dengan NIM G0023135 dari kelompok A4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi di blok 2.3, yaitu sistema nervosa dan indera khusus. Kita langsung mulai aja ke yang pertama. Pertama adalah area Brodmann. Nah, area Brodmann itu apa? Nah, area Brodmann itu adalah pembagian area-area di otak yang dilakukan oleh Brodmann yang dibagi berdasarkan fungsi-fungsi dari bagian-bagiannya itu. Jadi ada beberapa area Brodmann yang penting. Yang pertama itu ada area 312, itu bisa disebut juga gyrus postcentralis. Dia itu berfungsi untuk area sensorik yang primer. Dan area Brodmann yang 4 itu untuk area motorik yang primer. Area Brodmann yang 6 itu area motorik yang sekunder. Terus 17, 18, 19 ini area visual yang primer. Terus yang 41, 42 itu area auditori yang primer. Yang 22, 30, 39 itu area Wernicke atau area bicara tapi yang sekunder. Kalau yang primer itu ada area Broca, itu yang area Brodmann yang 44 dan 45. Untuk lebih lengkapnya di slide selanjutnya. Nah, jadi area 312 itu adalah berfungsi sebagai area motor sensorik yang primer. Yang area 4 itu area motorik yang primer, yang 6 itu area motorik yang sekunder. Terus ada 445 itu area Broca, itu area motorik, area bicara motorik. Kalau 4142 itu area auditoria primer. Yang 22 itu area auditori yang sekunder. Terus 3942 juga tadi area bicara yang sensorik. Ini yang 43 ini area gustatorik yang primer, yang 28 ini area olfaktori yang primer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Nah, perbedaan dari traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis ini, traktus piramidalis ini dinamakan piramidalis karena dia melewati struktur yang disebut piramidis yang nanti dia akan menyilang di decussatio piramidalisnya, seperti itu. Jadi traktus piramidalis ini terbagi menjadi dua. Ada dua jenis traktus piramidalis, itu ada traktus kortikospinal dan kortikobulbar. Sedangkan traktus ekstrapiramidalis itu dia terbagi, ada yang retikulospinal ventrolateral, retikulospinal lateral, dan vestibulospinal, serta yang terakhir itu ada yang tektospinal. Kita mulai dari yang traktus piramidalis. Nah, traktus piramidalis ini dia berperan di dalam kontrol motorik yang primer maupun sekunder. Nah, dia bergerak nanti dari korteks cerebrum ke medulla spinalis. Kalau yang kortikospinal tract ini gambarnya adalah yang traktus kortikospinal. Jadi dia itu bergerak dari korteks cerebrum melalui kapsula interna, terus ke midbrain, lalu melalui pons ke piramidis, lalu dia menyilang. Nanti dia akan menyilang juga ke lateral kortikospinal maupun ke anterior kortikospinal. Sedangkan kortikobulbar itu dia hanya mengontrol di kepala dan leher. Jadi dia perjalanannya itu dari korteks cerebrum ke kapsula interna saja. Nah, sedangkan traktus ekstrapiramidalis ini itu dia berperan untuk menunjang dari fungsi traktus piramidalis tadi. Nah, dia itu tidak menyilang di decussatio piramidalis, dia berjalan lurus dan nantinya akan menyilang di tempat khusus sesuai fungsinya. Ada beberapa traktus yang termasuk ekstrapiramidalis, itu ada retikulospinal ventrolateral tract, itu dia keluar di pons. Kalau yang retikulospinal lateral tract itu keluar di medulla oblongata. Kalau yang vestibulospinal itu untuk keseimbangan, dan yang tektospinal ya ada tektospinal. Terus selanjutnya adalah anatomi dari encephalon dan medulla spinalis. Sebelumnya encephalon itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada prosencephalon, mesencephalon, dan trombencephalon. Nah, prosencephalon ini dibagi menjadi telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon ini midbrain. Kalau trombencephalon ini dibagi jadi pons, cerebellum, dan juga medulla oblongata. Kita mulai ke prosencephalon, tepatnya yang telencephalon. Nah, telencephalon ini tersebut juga dengan otak. Nah, tampilannya itu adalah seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari area superior, yang di sebelah kanan itu dari bagian inferiornya. Di telencephalon atau di otak itu kita bisa melihat ada gyrus-gyrus dan juga sulcus. Gyrus-gyrus ini adalah peninggian-peninggiannya, dan sulcusnya itu adalah
celah-celahnya, dan ini di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya di gambar sebelah kiri ini adalah tampilan dari bagian medial. Sebelah kiri ini adalah bagian medialnya, dan sebelah kanan ini tampak dari lateral, dari sebelah sinistra. Nah, selanjutnya girus-girus apa yang ada di cerebrum? Jadi di cerebrum itu terdapat sulcus yang di tengah-tengah yang namanya sulcus centralis. Nah, di depan sulcus centralis itu ada namanya gyrus precentralis. Kalau di depannya lagi itu gyrus frontalis yang medius, gyrus frontalis yang superior, dan ada juga gyrus frontalis yang inferior. Itu dia letaknya di lobus yang frontalis. Selanjutnya di belakang dari sulcus centralis itu ada gyrus procentralis, lobulus parietalis yang superior, lobulus parietalis yang inferior, dan juga gyrus-gyrus lain itu dia di lobus yang parietal. Terus ada juga gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior di lobus yang temporalis. Terus di bagian dalamnya juga kita bisa lihat ada gyrus singuli, dia itu letaknya di dalam, dan ada gyrus-gyrus yang lain juga. Nah, selanjutnya di telencephalon itu juga terdapat ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini adalah kumpulan dari badan-badan nukleus yang letaknya di sentral dari hemisferium. Nah, ganglia basalis ini itu terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada nucleus caudatus, ada nucleus centiformis, ada corpus amygdaloideum, sama ada claustrum. Nah, nucleus caudatus itu yang ini, yang warna hijau. Terus ada nucleus centiformis, itu dia terdiri dari putamen dan globus pallidus. Ada corpus amygdaloideum, dan juga ada claustrum. Nah, di tengah-tengah ini juga dia adalah tempat untuk kapsula internanya. Selanjutnya adalah di encephalon. Jadi di encephalon itu bagian bawah dari telencephalon, dia terdiri dari talamus, subtalamus, epitalamus, dan hipotalamus. Nah, di sini kita akan membahas yang talamusnya. Nah, talamus ini terdiri dari beberapa lobus, ada lobus anterior, lobus medianus, lobus medial, lobus lateralis, dan juga lobus yang posterior. Lobus posteriornya ini terdiri dari pulvinar, lateral geniculatum, corpus lateralis yang geniculatum, dan corpus geniculatum yang medialis juga. Nah, selanjutnya adalah mesencephalon. Mesencephalon itu di bagian bawahnya atau disebut juga dengan midbrain. Nah, mesencephalon ini terdapat struktur yang khas, yaitu ada crus dari cerebri. Nah, ada juga tegmentum mesencephali dan tectum mesencephali. Nah, di antara crus dan juga tegmentum itu dipisahkan oleh substansia nigra yang berfungsi untuk menghasilkan dopamin. Nah, selain itu juga kita bisa melihat struktur aqueductus mesencephali yang merupakan tempat dari LCS, dan juga ada fossa interpeduncularis yang merupakan tempat keluarnya dari nervus 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke rhombencephalon. Nah, rhombencephalon ini terdiri dari pons, cerebellum, dan medulla oblongata. Yang pertama kita akan bahas pons. Jadi pons ini yang sebelah kiri ini tampak anterior dan sebelah kanan ini tampak posteriornya. Pons ini merupakan tempat keluarnya dari beberapa nervus. Di bagian depannya, di bagian pontisnya, di tempat keluar dari nervus 5, dan juga di sini terdapat sulcus basilaris yang merupakan tempat dari arteri basilaris. Selanjutnya adalah cerebellum atau bisa disebut otak kecil juga. Nah, dia terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan juga lobus flocconodular. Nah, kalau lobus anterior ini fungsinya untuk tonus-tonus otot, lobus posterior ini untuk kemampuan gerakan, dan lobus flocconodular itu untuk keseimbangan. Yang terakhir di rhombencephalon ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini juga tempat keluarnya dari beberapa nervus, itu ada nervus 9, 10, 11, dan juga 12. Nah, di sini juga ada beberapa struktur-struktur yang penting seperti ada piramidis. Setelah itu di bawah ini ada colliculus-colliculusnya. Selanjutnya adalah medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini adalah tempat sebelum masuk ke sistem saraf perifer. Nah, medulla spinalis ini terdiri dari, kalau dilihat dari gambarnya, dia itu terdiri dari
dua substansia, ada substansia alba yang berwarna putih dan substansia grisea yang berwarna abu-abu. Substansia griseanya itu terletak di bagian tengahnya. Nah, substansia grisea ini dia itu terbagi menjadi ada cornu anterior dan juga cornu posterior. Dan di tengah-tengahnya terdapat canalis centralis yang merupakan tempat dari LCS. Untuk di substansia albanya, dia itu berwarna putih karena terdapat akson-akson yang bermielin. Di substansia alba itu kita bisa menemukan struktur-struktur seperti funiculus anterior, funiculus posterior, dan juga funiculus lateralis. Nah, kalau ini adalah bagian-bagian ini segmen dari medula oblongata dari VC1 sampai VC8 itu namanya segmen cervicalis. Dari VT1 sampai VT12 itu namanya segmen thoracika. Dari VL1 sampai VL5 itu segmen lumbalis. VL1 sampai VS5 itu segmen sacralis, dan yang terakhir ini ada segmen coccygeus yang paling akhir. Dan nanti di akhirnya ada cauda equina, dia itu seperti rambut-rambut atau seperti ekor kuda. Selanjutnya adalah nervus cranialis dan letak-letak keluarnya. Nervus cranialis itu ada 10. Ada 10. Yang pertama ada nervus olfactorius, nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlear, glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan hypoglossus. Nah, untuk bagian keluar-keluarnya ini kalau dia dari bagian kranial, kalau nervus olfactorius itu dia keluarnya di foramen-foramen yang ada di lamina cribosa ossis ethmoidalis. Kalau nervus opticus itu keluarnya di canalis opticus. Nervus oculomotorius itu keluarnya di viscera orbitalis yang superior. Kalau nervus trochlearis itu juga keluarnya di viscera orbitalis superior karena dia juga berfungsi di mata. Selain itu juga ada nervus trigeminus yang cabang 1. Itu keluarnya di viscera orbitalis superior. Kalau nervus trigeminus cabang 2 itu keluarnya di foramen rotundum, dan yang cabang 3 keluar di foramen oval. Kalau nervus 6 atau nervus abducens itu keluarnya di viscera orbitalis yang superior. Nervus 7 itu di meatus acousticus internus karena berfungsi untuk pendengaran, dan nervus 8 itu di meatus acousticus internus juga. Nervus 9 atau glossopharyngeus itu keluarnya di foramen jugulare. Nervus vagus itu keluarnya juga di foramen jugulare bersama dengan nervus accessorius, dan yang terakhir nervus hypoglossus itu keluarnya di canalis hypoglossus. Nah, itu tadi tempat keluarnya di kranial-kranial, sedangkan kalau tempat keluarnya di tempat yang lunak itu ada keluar di pons dan juga medula oblongata. Maaf, ini medula oblongata. Nah, kalau untuk yang 1 dan 2 itu nggak kelihatan di sini. Yang 1 itu keluar di bulbus olfactorius. Kalau yang 2, nervus 2 itu keluar di chiasma opticum. Nah, nervus 3 dia itu keluarnya di sini di fossa interpeduncularis yang tadi ada di pedunculus cerebri. Nervus 4 itu keluarnya di bawah dari colliculus yang inferior. Kalau nervus 5 itu keluarnya di brachium pontis. Nervus 6 keluarnya di bulbus yang medianus. Kalau nervus 6 sama 7 itu keluarnya di angulus cerebellopontinus, yaitu di angulus yang memisahkan cerebellum dengan pons. Kalau nervus 9, 10, 11 itu keluarnya di medula oblongata, tepatnya di sulcus posterolateralis. Kalau nervus 12 itu keluarnya di medula oblongata juga di sulcus anterolateralis. Nah, ini juga di sini. Nah, selanjutnya ini adalah tentang circulus arteriosus yang Wilisi. Jadi circulus arteriosus Wilisi ini adalah sistem arteri yang memvaskularisasi dari cerebrum. Nah, ini tampaknya circulus arteriosus Wilisi ini letaknya di basis dari cerebrum, atau dia juga terletak di pons medula oblongata. Nah, jadi sistem arteri ini dimulai dari arteri carotis interna yang menjalar dari jantung menuju ke atas. Nah, arteri carotis interna ini dia itu bercabang menjadi 2, arteri cerebri media dan juga arteri cerebri yang anterior. Sedangkan arteri cerebri yang posterior itu berasal dari arteri vertebralis. Jadi nanti arteri vertebralis, 2 arteri vertebralis itu akan bergabung menjadi arteri basilaris yang tadi dia
tempatnya di pons. Terus nanti arteri basilaris ini dia akan bercabang menjadi arteri cerebri yang posterior. Arteri cerebri posterior akan berhubungan dengan arteri cerebri media melalui arteri komunikasi yang posterior. Sedangkan tadi arteri karotis interna itu kan dia dibagi jadi arteri anterior juga, cerebri anterior. Nah, antara arteri cerebri anterior ini dihubungkan oleh arteri komunikasi yang anterior. Nah, selanjutnya ini adalah jalur penglihatan. Bagaimana penglihatan itu? Bagaimana cara melihat? Jadi, awalnya gambar itu akan diterima oleh reseptor yang ada di sel batang dan juga sel kerucut. Nah, jadi nanti cahaya itu akan masuk, diterima oleh sel batang dan sel kerucut, lalu dia diteruskan ke nervus-nervusnya. Nah, nanti di sini di retina itu jadi nanti bayangan yang akan dihasilkan oleh retina itu jadi nanti di retina cahaya yang ditangkap itu bersilangan. Jadi kalau di bagian mata yang sebelah kanan, di bagian lateralisnya dia akan menangkap cahaya atau menangkap media yang di sebelah kiri. Sedangkan bagian mata yang sebelah kanan yang medial itu akan menangkap media atau gambar yang di sebelah kanan. Kalau dilihat di gambarnya ini, bisa dilihat di mata yang sebelah kanan itu dia mengambil warna hijau dan kuning itu karena di sebelah medialnya itu mengambil gambar yang di sebelah kanan di garisnya itu. Sedangkan dia ada warna ungu dan pinknya di sebelah kanan karena yang sebelah lateralnya itu mengambil gambar yang di sebelah kiri. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, nanti nervus yang nanti dia perjalanannya itu yang medial akan bersilangan di kiasma optikum, lalu yang lateral dia akan berjalan terus melalui nervus yang optikus dan nanti akan berakhir di lobus occipitalis, tepatnya di fistula calcarina di sini. Nah, selanjutnya adalah otot-otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Nah, jadi otot-otot mata itu ada yang otot ekstrinsik, otot intrinsik, dan juga otot-otot yang palpebra. Nah, otot-otot ekstrinsik ini itu terdiri dari musculus rectus superior, dia itu fungsinya buat mengangkat kornea ke atas dan medial. Musculus rectus yang inferior itu menurunkan kornea ke bawah dan medial. Musculus rectus yang medialis itu memutar bola mata sehingga kornea itu menghadap ke medial. Musculus rectus yang lateralis itu memutar bola mata sehingga kornea menghadap ke lateral. Kalau yang musculus obliquus superior itu dia memutar bola mata sehingga kornea dia menghadap ke bawah dan ke lateral. Kalau musculus obliquus yang inferior itu memutar bola mata sehingga kornea menghadap ke atas dan ke lateral. Sedangkan otot-otot yang intrinsik dari bola mata itu dia terdiri dari musculus sphincter yang pupile, yaitu untuk konstriksi pupil, konstriksi dan dilatasi pupil. Konstriksi pupil. Kalau yang musculus dilatasi pupil itu untuk dilatasi pupil. Musculus ciliaris itu untuk mengatur bentuk lensa. Selanjutnya adalah otot-otot palpebra yang ada di kelopak mata. Ada musculus orbicularis oculi, dia bentuknya melingkar, itu untuk mengangkat palpebra yang superior, dan juga musculus levator palpebra yang superior. Nah, ini ada beberapa muskulusnya. Nah, di yang bagian intrinsik itu ada musculus sphincter pupillae, dilator pupillae, dan musculus ciliaris. Kalau yang ekstrinsiknya ada musculus obliquus inferior yang sebelah ini, sini. Terus musculus obliquus yang superior, musculus levator palpebra, musculus rectus yang superior, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis itu saraf simpatis itu disebut juga dengan saraf fight or flight, sedangkan yang parasimpatis itu adalah rest and digest. Kalau saraf simpatis itu kita bisa lihat dari aksinya ke target organ. Contoh-contohnya adalah
Saraf simpatis itu dia mendilatasi pupil, dia menghambat sekresi dari air liur, dia lebih merileks paru-paru, dia meningkatkan heart rate, dia menghambat aktivitas dari gastrointestinal, dia lebih menstimulasi medula adrenalis, dan juga dia menstimulasi dari ejakulasi dan kontraksi vaginal. Kalau lokasi untuk preganglion neuron dari nervus simpatis itu dia di toraks dan lumbal segmen dari medula spinalis. Neurotransmitter di bagian preganglion itu dia dirilis oleh asetilkolin. Sedangkan lokasi dari postganglion neuronnya itu biasanya di target-target organnya, dekat dengan target organnya. Neurotransmitter di postganglioniknya itu dirilis oleh norepinefrin. Nah, sedangkan untuk yang parasimpatis itu dia aksi ke organnya itu berkebalikan dengan simpatis. Jadi dia lebih kontraksi dari pupil, terus dia menstimulasi pengeluaran dari air liur, terus dia memperlambat heart rate, dia menstimulasi kegiatan di gastrointestinal, dan juga simulasi ereksi. Kalau untuk lokasi dari preganglionid neuron dari parasimpatis itu dia letak di korteks di brainstem dan juga di sakral segmen dari medula spinalis. Sedangkan neurotransmitter di preganglionnya dan postganglionnya itu sama-sama dirilis oleh asetilkolin. Kalau lokasi dari postganglion neuronnya itu sama juga kayak simpatis, dia dekat dengan target organnya. Nah, next adalah modalitas dari saraf kranial. Jadi fungsi-fungsi dari saraf kranial itu dibagi berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan arah rangsangannya. Jadi saraf kranial itu dibagi menjadi serabut aferen dan eferen. Kalau aferen itu dia lintasan sensorik atau berjalan dari organ menuju saraf pusat. Jadi dia membawa rangsangan sensorik seperti sentuhan atau rasa panas dan lain-lain. Kalau eferen itu adalah lintasan motorik, dia berjalan dari atas ke bawah menuju organnya. Jadi dia motorik, memicu gerakan seperti itu. Nah, kalau berdasarkan bentuk rangsangannya itu ada yang general dan ada yang spesial. Kalau general itu dia menerima rangsangan yang umum seperti nyeri, raba, tekan, panas, dingin. Kalau yang spesial itu dia khusus di organ-organ indera yang memiliki fungsi spesial seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa di lidah seperti itu. Kalau untuk berdasarkan asal-usul organ itu ada yang saraf somatik dan visceral. Kalau yang somatik itu dia pada organ-organ yang derivat dari ektoderm seperti kulit, mata, telinga, otot, jantung, lidah, dan lain-lain. Kalau yang visceral itu dia derivat endoderm dan biasanya di organ-organ dalam seperti otot-otot mimik, otot-otot pembuluh darah, laring, faring. Nah, selanjutnya ada beberapa modalitas atau fungsi-fungsi dari setiap nervus. Yang pertama itu ada yang SSA atau Special Somatic Afferent. Itu spesial, hanya ada di organ-organ tertentu. Dia somatik dari derivat di organ yang derivat ektoderm, dan dia afferent atau menuju ke atas, artinya dia sensorik. Dia ada di nervus 2 atau nervus opticus, yaitu di mata. Dia spesial, hanya untuk melihat, dan dia derivat dari ektoderm dan dia sensorik, jadi mengirim ke otak. Dan juga nervus 8 atau nervus vestibulococlear. Nah, yang selanjutnya adalah GSA atau General Somatic Afferent. Jadi dia general, bukan spesial, dan dia somatik dari derivat ektoderm dan afferent juga. Jadi dia lebih bukan di organ-organ indera seperti nervus 5 atau nervus trigeminus, nervus 7, nervus facialis, nervus 9, nervus glossopharyngeus, dan nervus 10 atau nervus vagus. Dia itu sensorik. Nah, yang ketiga adalah SVA atau Special Visceral Afferent. Dia itu spesial, yaitu pada indera-indera. Terus dia visceral, derivat dari endoderm, dan afferent ada nervus 1, 7, 9, dan 10. Yang GFA itu General Visceral Afferent, ada nervus 7, 9, 10. Selanjutnya ada GSE atau General Somatic Afferent, ada nervus 3, 4, 6, dan juga 12. Yang SVE atau Special Visceral Afferent,
efferent itu ada nervus 5, 7, 9, 10, dan 11. Yang GFE atau general visceral efferent itu ada nervus 3, 7, 9, dan 10. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk daftar pusakanya, saya mau mengambil hampir semua gambarnya itu dari Sobota yang kepala leher dan neuroanatomi, dari Atlas of Neuroanatomy dan Physiology dari Hansen, terus ada Atlas of Functional Neuroanatomy dari Handelman, dan juga ada Clinical Anatomy by System dari Snell. Sekian dari saya, terima kasih.